Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin wa ba'd. Taib, ayuhal ikhwah, alhamdulillah dakhalna الآن في سلسلة الأولى من سلسلة تعليم اللغة العربية. Baik, kita telah masuk pada silsilah di antara silsilah ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Silsilah itu bisa dikatakan kalau dalam dunia ini perfilman sinetron ya. Silsilah itu karena musalsal. Silsilah itu terus berkelanjutan, ada episodenya. Nah, ini silsilah. Ya, kenapa? Karena ada mustawa tsalisnya, ada mustawa rabi'nya. Dan kita ini sedang berada di al-mustawa tsani. Taib. Kita langsung ke mustawa tsani. Sepertinya mungkin ada al-mustawa al-awwalnya nih. Kita langsung ke al-mustawa ats-tsani karena insyaallah ini membahas sesuai dengan apa yang telah kita lalui bersama. Dan metode belajar kita perlu diketahui bahwasanya di sini kita akan menggabungkan antara qawaid, kaidah-kaidah yang telah kita pelajari. Jadi itu enggak dibuang. Justru ini adalah ajang prakteknya. Qawaid kita akan pelajari, kemudian menambah mufradat, kemudian juga kita akan mengenal bagaimana sih jumlah itu, jumlah rangkaian dalam bahasa Arab itu, sehari-harinya seperti apa, dan bagaimana yang kita temui di dalam kitab-kitab. Nah, insyaallah akan banyak ya perkenalan di sini. Dan juga kalau kita perhatikan sekilas, ini sudah berharakat, ya. Sudah berharakat buku ini. Sudah berharakat. Jadi kita belum sampai ke level berikutnya yang tanpa harakat, ya kan? Nah, karena kita kan baru main nih. Baru mau coba main. Kita baru tahu modalnya, kerangkanya seperti apa. Kemudian ketika ada harakatnya, dhammahkah, kasrahkah, atau fathahkah, kita sudah tahu posisinya sebagai apa, tinggal tentuin aja. Nah, di sanalah kita akan terbiasa berkenalan, oh begini. Ya. Oh, seperti ini berdasarkan kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Baik, kita juga di sini akan banyak ibarah, kemudian juga akan berusaha untuk mengungkapkan dengan lisan bahasa Arab ya. Jadi kita gabungkan antara lisan, tulisan dan juga qawaid yang sudah kita ketahui. Baik. Kita bisa langsung ke halaman 15. Nah, di sana di halaman 15 tadribatun ala ma sabaqat dirasatuhu fil mustawa al-awwal. Ya. Kita santai aja belajarnya. Ya, belajarnya santai saja, setiap poin kita perhatikan sampai antum nyambung gitu ya. Baik. Tadribatun. Nah, di sini tiba-tiba kok ada tadribatun ala ma sabaqat dirasatuhu fil mustawa al-awwal. Mungkin kan ikhwah sekalian, kok di sini tiba-tiba dia nakirah bertanwin gitu kan, iya kan, bertanwin, tadribatun. Padahal kan kalau yang sudah kita pelajari, kalau ada kata di awal itu nggak langsung ada tiba-tiba tanwin kan, biasanya ada alif lamnya kan. Kenapa? Ya bisa jadi kan jumlah itu ada dua, ismiyah terus fi'liyah kan. Kalau kalau fi'liyah itu jelas harus ada apanya? Di awalnya apa? Fi'il kan? Betul tidak? Di sini ada fi'il enggak? Enggak ada kan? Nah, ini just bukan jumlah fi'iliyah ini. Enggak ada fi'il di sini. Kemungkinan yang kedua adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, yaitu jumlah yang diawali dengan isim. Rangkaian kesananya disebut dengan mubtada khabar. Jadi kalau ada kata yang di awalnya isim, dialah yang akan menjadi mubtada. Mubtada, kata pertama yang dia itu masih membutuhkan khabar, informasi. Kalau cuma mubtada saja yang kita
baca, kita nggak bakalan nemu akhirnya finalnya, nggak bakalan sempurna tuh kalimat itu, jumlah itu nggak bakalan sempurna. Nah tapi kita kan tahu mubtada itu bagaimana? Ma'rifah kan? Benar nggak? Apa tanda ma'rifahnya? Alif lam kan biasanya kan? Alif lam. Ada tanda ma'rifahnya alif lam. Syekh, misalkan al-masjidu kabirun kan gitu. Ya enggak? Benar enggak? Al-madrasatu kabiratun, al-baitu ba'idun, al-ustadzu misalkan hadirun. Kan gitu ya? Itu mubtada kan, jumlah ismiyah kan ada alif lamnya. Kecuali kalau nama orang kayak Muhammad, Zaid itu enggak perlu pakai alif lam. Benar kan? Karena itu sudah ma'rifah. Sudah ma'rifah. Kalau nama orang kita ngomongin orang, pasti orang tersebut udah kita kenal, benar enggak? Ya kan? Nah, jadi enggak perlu pakai alif lam. Nah, ini mana ini? Kira-kira ini jumlahnya kemana ini? Wah, katanya ini enggak sesuai dengan qawaid. Tenang aja. Enggak ada yang enggak sesuai dengan qawaid. Coba tadribatun, tiba-tiba ini nakirah. Nah, iya kan? Ini bukan mubtada. Bukan juga fa'il. Hah? Apanya yang dibuang? Ya, mubtada'nya dibuang. Mubtada'nya dibuang, tadribatun itu adalah khabar. Nah, ketemu dong kalau khabar. Kalau khabar kan memang nakirah, benar enggak? Iya enggak? Al-masjidu kabirun, bukan al-masjidul kabiru, kan enggak begitu? Enggak ada bilang ya kan? Tapi kabirun, al-ustadzu hadirun. Ini mubtada'nya mana? Mubtada'nya dibuang, dia takdirnya itu adalah hadhihi. Ini apa tuh ini? Ini adalah, jadi kalau kita tulis, maka jadi gini. Hadhihi tadribatun. Gitu, hadhihi tadribat. Kenapa ini dibuang? Judul, ini judul. Kalau judul biasanya begitu. Iya kan? Siluman ular. Kan maksudnya ini adalah film siluman ular. Sebenarnya begitu. Cuman untuk ngeringkas judul itu begitu. Langsung biasanya khobar doang. Misalkan ada film namanya Muhammad. Misalkan ada film. Boleh-boleh aja kan? Ya kan? Antum tahu kan maksudnya? Ya, film ini namanya Muhammad gitu. Hadza Muhammad, maksudnya begitu. Itu mubtada khabar. Jadi mubtadanya dibuang. Kalau mubtadanya dibuang enggak ada masalah kan? Hadzi udah. Ketemu mubtadanya. Paham? Ininya ini mubtadanya ini nih. Ini mubtada. Yo, ya, ini mubtada. Thayyib. Kan? Coba, kalau ini mubtada, ya udah kita rumusnya, kembali lagi rumusnya. Apa rumusnya? Bisa pakai MLP, ya. Bisa PLM. Ya kan? Atau T lah ya. Oke. Ini kan isim mabni atau isim mu'rab. Ini bisa berubah, untungkah, atau ini tidak bisa berubah, buntung. Maksudnya kemana? Hadhihi. Dia ke isim yang bisa berubah atau isim yang tidak berubah? Yang tidak bisa berubah disebut isim mabni, bukan isim mu'rab ya. Kita refresh lagi kan dua pekan juga nggak ketemu, udah lupa lagi ya kan. Baik. Iya, ini isim mu'rab itu bedanya dengan ini kan bedanya dengan isim mu'rab ya. Isim mu'rab itu contohnya Muhammad. Bisa dibaca apa aja? Coba baca. Terus coba ini dibaca. Bisa apa lagi? Ya nggak bisa karena dia adalah mabni. Ngerti sekarang? Nyambung? Oke? Nggak bisa berat. Tapi dia isim. Meskipun nggak berubah, dia adalah isim. Ini namanya isim apa? Isyarah. Hadhihi ini isim isyarah. Cuman kita kelompokkan kepada yang mabni, bukan yang mu'rab. Ya. Selama dia isim di awal kalimat, tentu saja dia menempati posisi apa? Mubtada. Kita udah tahu, pokoknya isim di awal kalimat itu adalah mubtada. Paham nggak? Ngerti? Ngerti nggak?
Cuman kan cara mengi'rabnya, cara kita menguraikannya kadang-kadang agak pusing. Makanya ini ingat M, L, P, PLM. Coba saya ingat lagi. M itu apa? L itu apa? P itu apa? Hah? Pedagang atau penjualnya. T itu apa? Tanda lah ya. Ini juga sama. Nah, perhatikan. Kalau kita menemukan yang begini, dia isim, tapi dia isim mabni. Tapi dia sedang berada di lapak pertama sebagai mubtada. Maka pakainya adalah M, L, P caranya. Kita tuh segimana? M, modalnya. Dia adalah apa? Isim, bisa lah isim isyarah dalam kurung isim isyarah. Ya. Modalnya adalah isim isyarah. Tiga. Ngerti nggak? Isim isyarah. Ya kan kalau dalam yang mu'rab kan ada isim mufrad, ada musanna, terus jama, isim lima. Nah, ada juga modal-modal tapi isim mabni, isim isyarah, isim dhamir, apa lagi? Yang mau mabni. Isim-isim yang mabni apa? Isim mausul, apa lagi? Bukan, itu kan mabni. Antum gimana tiba masukkan ke mabni? Kan itu kan isim yang mu'rab semuanya. Apa? Asmaul khamsah. Kok antum bisa nyebutin itu? Kita sedang ke mabni, Pak. Itu modal yang mana itu? Yang mu'rab. Saya nanya yang mabni, antum jangan salah paham. Itu yang mu'rab. Si mufrad, musanna, jamak taksir, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Asmaul khamsah, isim maksur, isim manqus, al-ismul ladzi la yansarif, itu mu'rab semuanya. Antum jangan itu loh, modalnya jangan dicampur-campur loh, pusing loh nanti ya. Paham enggak? Nah, sekarang kita lagi ini. Mungkin antum belum secara khusus saya bahas, tapi sudah saya pernah kasih, benar enggak? Ini adalah isim mabni, namanya isim isyarah. Berarti M-nya adalah isim isyarah. L-nya, lapaknya Nah, dia sedang di lapak satu. Kenapa lapak satu? Karena P-nya dia sebagai mubtada. Ini enggak? Kalau dalam bahasa Arab memang begini urutannya. Hadhihi isim isyaratun mabniyun ya alal kasri fi mahallir raf'i mubtadaun. Ini. Apa enggak? Dia jenisnya isim isyarah. Lapaknya dia di lapak satu karena dia sebagai kata di awal kalimah. Apa kata di awal kalimah? Mubtada. Baiknya makanya mubtada. Ya, coba perhatikan dulu. Ya. Sampai dulu. Ya. Baik. Saya agak merasakan kondisi antum, yaitu antum sekarang masih agak mungkin kurang murojaah, nggak di murojaah. Ini P itu apa? P itu mana aja? Para penjual itu apa saja? Kan P itu ada P1, ada P2, ada P3. P1 itu mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, isim kana, khobar, inna. P2 maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul ma'a, maf'ul la, maf'ul li ajli, mustasna, munada. Terus hal, terus tamyiz, terus ismullah, ya kan? Ini P3-nya mudhafun ilaih dan majrur. Lihat, makanya perlu murajaah itu. Ya. Jadi kalau antum pusing, ya itu karena enggak murajaah. Kalau di murajaah kalau terus ini dipertahankan kemarin itu ya. Nah, insyaallah. Kalau L kan ngikutin ini. Kalau antum tahu ini sebagai mubtada pasti L-nya L1. Ininya, ya karena ini masih isyarah nggak bisa berubah. Kecuali kalau saya ini ganti ininya dengan isim yang mu'rab, ya. Misalkan ya, dengan isim yang mu'rab contohnya misalkan apa? Contoh yang lain lah, yang ini ya. Contoh yang lain, yang mudah ya. Baik. Contoh yang lain misalkan tadi Alkitab nafi'un, bermanfaat. Ini jumlah apa?
Ismiyah. Ini disebut apa? Ini disebut apa? Antum tahu kan ini mubtada, berarti P berapa ini? P1 L-nya harus L berapa? L1. Sok, masukkan ke L1. Al-kitab. Nah, kenapa kita al-kitabu pakai dhammah? Karena dia isim mufrad. Iya kan? Ini isim mufrad, al-kitab. P1 itu udah tahu mubtada. Berarti kalau P1 harus L. Coba M-nya apa? M-nya isim mufrad, tebak. Isim mufrad, sok isim mufrad ke L1 kan. Paham nggak? Ya, gitu kan? Coba sekarang ini P. Ini apa nih tadi? Ini mubtada, ini khobar. Khobar P berapa? P1. P1 berarti L berapa? L1 juga. Kalau P1 ya pasti L1. Ya kan? Sok, ini apa? Jenis isimnya nafi apa itu? Isim mufrad, musanna, jama'. Isim? Sok, isim mufrad apa kesatunya gimana bunyinya? Nafi. Kalau apa keduanya? Nafiun? Apa ketiganya? Kalau saya tanya kenapa pakai lapak ke satu nafiun? Karena dia sebagai khobar begitu. Nyambung nggak? Iya udah. Ya. Mas paham nggak? Nanti akan ikuti ya. Ada santri di sini. Dia awal masuk ke sini karena santri baru. Nggak pakai metode MLP gitu. Tapi dia nggak paham. Memang dia kurang paham nahu. Ya. Tapi karena dia udah punya dasar, malah dia ngalahin teman-temannya dalam satu semester kayaknya. Ya. Ini cuma penyesuaian aja. Jadi kita itu berkutik pada MLP saja metodenya. M itu modal, L itu lapak, ya. P itu penjualnya. Gitu. Nah, ya. Gimana, Mang Deddy paham nggak? Kalau saya tanya lagi. Ini kan kita belum kasih ini ya. Belum kasih harakat. Ini kalau dibaca Alkitab nafi kan gitu kan. Tapi kan perlu pakai harokat kan? Cara mau kasih harokatnya itu ya kita harus tahu, kita harus belajar kemarin MLP begitu. Nah, cara kasih harokatnya, ingat, kalau dia itu ini adalah isim mu'rab, maka gunakannya begini ya sebetulnya, gunakan PLM. Kalau yang mabni MLP, cara mengurainya. Ya, coba Alkitab sebagai apa? P-nya udah tahu sih mubtada, penjualnya mubtada. Kalau P itu nya mubtada, L-nya berapa? L1 karena mubtada dia adalah para pelapak satu. L1. Coba M-nya apa? Alkitab isi mufrad. Nah, makanya saya kasih tambah T. Kalau isi mufrad, lapak ke satu gimana bunyinya? Kita pakai apa? Jadi tandanya itu adalah dhamma. Gitu. Ya. Paham? Kalau belajar kita gini dulu kan, kalau belajar M, L, P. Kalau ngirob balik P, L, M. Kecuali kalau ngirob kita isim mabni itu pakai M, L, P. Kang Ogi? Dikit-dikit ada? Paham? Thayyib ya. Sama mudah sih, ya. Thayyib. Saya kan jadi Alkitabu nafi'un. Kalau saya tanya kenapa sih kalau ada yang nanya Alkitabu, Pak, kenapa pakai Alkitabu? Kenapa enggak Alkitaba? Kenapa enggak Alkitabi? Paham enggak? Potensi, Pak. Dengan siapa, Pak? Siapa namanya? Pak Imam. Pak Imam. Alkitab itu kan dia kalau dilihat dari PLM dia Alkitab itu pertama kita kenal dia M-nya modalnya dia itu sebagai isim mufrad. Tahu isim mufrad? Udah pernah belajar isim mufrad. Isim yang menunjukkan pada satu buah. Kita harus tahu, Pak,
Setiap jenis isim itu punya kemungkinan perubahannya. Kalau dia isim mu'rab, pasti punya berapa perubahan? 3. Semuanya 3, Pak. Jangan banyak berpikir panjang. 3 semuanya. 3 semuanya. Ya kan? Al-kita. 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 Nah, Bapak sudah masuk di M, L. Ya kan? Tinggal P-nya. P itu apa? P itu yang akan menentukan dia itu harus pakai lapak keberapa. Nyambung nggak? Nah, ya saya akan jawab sekarang, ya. Sudah tahu ML tadi sudah nyambung? Dia jenisnya isim mufrad. Mufrad perubahannya antum sudah tahu kemungkinannya? Coba kita harus berurut loh. Salah. Al-kitabu, al-kitab, al-kitabi. Itu salah urutannya. Pokoknya jangan salah urutannya. Hancur kalau salah urutan. Paham nggak? Kalau abuka, abaka, abika. Nggak boleh, urutannya nggak boleh kacau. Peraturan di kita. Ya. Ya, gitu. Marfu, mansub, majrur. Itu loh kata lainnya itu loh. Paham? Ya kan? Apa dulu? Marfu dulu apa mansub dulu? Terus? Ya udah. Al-kitabu, al-kitaba, al-kitabi. Pertanyaan terakhirnya apa? Tadi saya nanya apa? Kalau sudah tahu itu jenisnya, kemudian sudah tahu kemungkinan lapaknya ada 3, terus? Ya, pertanyaannya simpel. Antum harus pakai lapak keberapa? Kalau antum menemukan kata ini, antum harus pakai lapak keberapa? Hah? Iya, karena begini bentuknya. Antum ini sudah tahu mubtada, ya kan? Kalau misalkan masih antum belum tahu, ini pakai lapak yang 1, lapak kedua, lapak ketiga. Iya kan? Antum bingung kan di sana? Nah, jawabannya adalah antum harus menentukan P-nya. P itu apa? P itu dalam istilah kita penjual. Penjual ada para penjual P1 yang dia kalau kita menemukan P tersebut, kita akan bawa dia ke L1. P1 itu ngelapaknya di L1. Ya, ini untuk mengingatkan yang lain juga, ya, tidak masalah. Ya, jadi modal, lapak, penjual. Nyambung nggak? Ya. Iya, ya kan? Kalau misalkan antum punya karyawan? Ya, namanya siapa? Irfan. Terus siapa lagi? Ya udah, berapa Irfan, misalkan Taufik, terus siapa gitu kan? Nah, antum nggak mungkin kan dagang di lapak di lapak yang sama kan? Kalau 3 jongkok berarti masing-masing di jongkok kan? Benar nggak? Antum punya 3 lapak, maka antum juga penjualnya ada berapa? 3 lah minimal, ya kan? Nah, antum saya katakan, kalau misalnya tadi Irfan, antum mau dimasukkan ke lapak mana? Jongkok yang mana? Yang lapak 1, lapak 2, lapak 3. Satu contohnya, ini contoh saja. Berarti kalau antum kapanpun menemukan Irfan, antum harus tahu dia sedang berada di mana? Di lapak 1. Nah, sekarang Pak Irfan itu anggaplah dia adalah mubtada. Dia adalah khabar, dia adalah fa'il, dia adalah ibul fa'il, dia isim kana, dia khabar ana. Kapan antum menemukan salah satu itu, maka antum harus gunakan di lapak keberapa? 1. Itu. Sudah selesai sebetulnya begitu. Cuman teman-teman lama itu karena kita waktu kemarin kan satu persatu kan, fa'il itu kayak gimana bentuknya, mubtada kayak gimana. Ini kalau udah mahir, ini fa'il nih, udah pasti lapak 1. Ini mubtada nih, udah pasti lapak 1. Iya kan? Ada bukunya? Ada menyusul. Teman-teman kemarin belajar nggak pakai buku, belum paham. Ya, insyaallah. Ya. Nanti bisa ya, nanti insyaallah ada bukunya. Baik. Paham ya? Nah, di mubtada itu P1, dia harus di L1. Gitu. Yo, kita lanjutkan lagi. Hadhihi tadribatun. Jadi kalau hadhihi itu adalah isim isyarah, berarti M-nya isim isyarah, L-nya dia sedang berada di lapak ke 1 karena sebagai apa? Mubtada. Antum jangan mikir kalau mubtada itu isim mu'rab terus gitu loh. Karena mubtada itu berkaitan dengan lapak. Atau berkaitan dengan lapak mubtada itu. Enggak berkaitan dengan jenis isimnya, enggak. Berkaitannya dengan lapak.
Paham? Mubtada, fa'il, khobar, naibul fa'il, isim kana, khobar inna itu dilapak ke satu karena mereka adalah P1 semuanya. Penjual ke satu dan yang kita tempatkan dia tuh harus L1, lapak ke satu. Adapun isimnya terserah. Mau isim mu'rab ke sana, mau isim mabni, terserah. Kalau isim mu'rab kelihatan perubahannya. Kalau Muhammad berarti lapak ke satunya harus Muhammadun. Kalau ada hadhihi, maka kita katakan dia adalah isim isyarah. Ya, dia mabni nggak bisa berubah, akan kasrah terus. Tapi saya tahu dia sedang ngelapak di lapak keberapa? Ke satu. Karena sebagai apa? Kenapa sebagai mubtada? Ya karena dia isim. Isim di awal kalimat. Isim di awal kalimat itu mubtada namanya. Pak Imam. Ya kan? Kalau khobar apa? Khobar apa khobar? Yang menyempurnakan? Yang menyempurnakan mubtada. Nah, kapan antum menemukan khobar dari jenis apapun, antum harus tahu kalau khobar itu duduknya di lapak keberapa? Lapak ke satu. Ya, nah antum belum tahunya itu, ya. Kalau mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, isim kana, khobar inna itu satu gerombolan. Itu adalah P1 semuanya. Kalau antum menemukan maf'ul bukan P1 lagi. P2. Kalau ada kata Muhammad sedang jadi maf'ul, ya antum harus tahu nanti maf'ul itu kayak apa. Maka harus gunakan apa kedua. Maka bunyinya Muhammadan. Bukan Muhammadun, bukan Muhammadin. Paham tidak? Nah, ya, gitu. Oke. Tadribatun, dia sebagai khabar. Ini adalah latihan-latihan. Tadribatun itu latihan-latihan. Mufradnya dari tadribun. Tadribun, ya. Ya, mungkin tadribatun atau tadribun, ya. Tadribun, ya. Jadi tadribun. Ya. Tadribun. Ini at-tadrib, ini latihan. Paham? Ini mufradnya, M-nya, mufrad. Tadribun, tadriban, tadribin. Musanakan. Tadribani, tadribaini, tadribaini. Nah, dijamakan dia jadi jama' muannats salim. Kok jadi aneh? Ya, memang begini. Karena dia itu adalah, tadrib itu adalah apa ya? Nggak berakal. Ya. Ya, Pak Lim jangan bingung. Ya, kok ini kan jadi mufrad, biasanya kalau mufrad musannanya kesananya kan jadi jamak taksir atau jamak mudzakkar salim, ya. Ya kan? Kan saya juga baitun. Ya kan? Ya kan? Nah, ada buyut, ada kadang juga abiyat gitu kan, atau ya madrasatun kan enggak jadi semua madrasat, enggak begitu terus kan? Paham enggak? Paham enggak? Madrasatun itu mufrad muannats kan? Ya kan? Musannanya madrasatani. Tapi ketika dijamakan jadi kayak jamak taksir. Madarisu. Nah, sekarang antum udah mulai tek lagi, ningkat. Kalau kemarin saya selalu contohkan mufrad, musanna, ya. Kalau dia adalah laki-laki, ya kesananya bisa jadi jamak taksir atau jamak mudzakkar salim. Sekarang ternyata ada isim-isim mufrad kalau dijamakan jadi jamak muannats salim. Ya, masalah ini tuh sebetulnya kayak hampir nggak ada kaidahnya. Ini adalah berdasarkan pendengaran kita orang Arab tuh menjamakkannya kayak gimana. Semakin antum sering, semakin antum paham. Itu nggak bakalan aneh lagi kalau udah 100 kali duduk dan ngebahas sering dengar tadrib, ya, nggak bakalan masalah lagi. Ya. Gitu ya. Tadribun ini mufradnya. Duanya tadribani, ya kan? Nah, dijamakannya tadribat. Ini adalah latihan-latihan. Berarti hadhihi tadribatun. Saya tanya, kenapa tadribatun? Ini kan jamak muannats salim. Ya kan? Di lapak keberapa tuh dia? Lapak ke-1 sebagai apa? Sebagai khobar. Tandanya pakai apa? Dhammah dong. Ya kan? Hadhihi tadribatun. Ini adalah latihan-latihan. Ala ma sabaqat dirasatuhu fil mustawal awal. Ya, nggak usah pikirin yang paling pentingnya aja. Kira-kira ala itu apa? Ala huruf
Huruf jarnya. Huruf jar itu mabni apa mu'rab? Mabni. Ya, la mahalla lahu minal i'rab. Dia enggak punya lapak. Dia huruf enggak punya lapak. Mabni udah gitu aja. Ala ya seterusnya ala, enggak jadi ali, enggak jadi alu, enggak ala aja. Ya. Alama. Ini adalah latihan-latihan ala atas ma apa-apa. Berarti ma itu kan kemasukan ala. Berarti ma sebagai apa? Hah? Ya, bisa jadi ma mausulah, ya. Alal ladzi sabaqat. Ma ini ada dua, ya. Dan ya ma yang menunjukkan kepada ya, isim ya. Ya, mausulah sama juga, isim mausul juga adalah isim juga. Jadi ma itu berarti alladzi. Alal ladzi bisa. Hadhihi tadribatun 'alal ladzi. Antum bawa ini pensil kayak gitu, tulis harus coret-coret itu buku itu. Ya, kasih ini. Lama-lama juga paham kok yang antum tulis itu apa nanti. Ma itu ya 'alal ladzi. Itu sebetulnya enggak itu isim mausul ya, alladzi bisa. 'Alal ladzi. Ya. Berarti dia majrur dong. Majrur dong karena dia isim kan? Ala. Cuma masalahnya dia bukan isimnya mabni, isim mausul, bukan isim mu'rab, isim mausul itu adalah isim mabni. Isim mabni itu kan kalau dia di lapak pertama gitu, lapak kedua gitu, ada yang masuk huruf jar jadi lapak ketiga ya dia begitu, nggak berubah. Ya, maka ma itu di sini mabni. Ala sukun. Ya kan? Ala sukun M. M-nya misalkan dia adalah ma mausulah. Mausulah. Ya. Ma mausulah. Dia mabni. Kira-kira sedang di lapak keberapa? Perhatikan. Ma-nya sedang di lapak keberapa? Lapak kenapa? Ya karena ada ala. Ala itu kan menunjukkan berarti isim yang di depannya dia berada lapak keberapa? Lapak keberapa? Kenapa belum? Bang Edi, paham? Ada ala. Ala, huruf jar kan? Berarti isim yang di depannya lapak keberapa huruf kalau ada huruf jar? Lapak ketiga dong. Iya kan? Cuma kan perubahannya apa? Gak kelihatan kan? Enggak kan? Ya begitu aja ma kan? Enggak jadi mi, jadi mu. Kenapa? Karena dia isim mabni. Berarti enggak berubah. Ya hadhihi kan dari tadi juga hadhihi juga kan enggak berubah, enggak. Dia lapak ke satu mubtada kan? Tapi kan tetap hadhihi kan? Kayak huwa enggak jadi hui. Paham? Yo, alama. Ya. Sabaqat. Itu apa? Sabaqat. Fi'il. Barakallahu fikum. Itu fi'il. Ya jangan pikirin yang sebelum-sebelumnya aja. Pikirin yang sekarang aja. Sabaqat. Fi'il. Berarti jumlah apa? Fi'liyah. Oke. Sabaqat fi'liyah. Fi'il berarti ya. Kalau fi'il harus ada apa? Fa'il. Ya. Ini adalah latihan-latihan atas apa yang sabaqat telah lalu dirasatuhu pembelajarannya telah lalu. Sabaqat itu sabaqah yang telah lalu. Dirasatuhu. Apa yang telah lalu? Berarti pelajaran sebagai apa? Sebagai fa'il. Ya kan? Fa'il apa keberapa? Lapak keberapa? Bang Dedi, fa'il apa keberapa? Lapak ke satu. Mubtada, khobar, fa'il, nabul fa'il, isim karena khobar inna kan lapak ke satu. Tahu enggak? Makanya lihat dirasa. Lihat dirasa. Itu ada bukunya enggak? Belum. Di rumah. Oh, belum. Katanya udah ada. Lagi pesan. Ya. Alama sabaqat dirasatuhu. Yang telah lalu, apanya yang telah lalu?
Pembelajarannya. Berarti yang telah lalu itu pembelajaran. Ingat loh, fa'il itu gak mesti manusia. Paham gak? Nah, pulpen saya hilang. Mana fa'ilnya? Ya pulpen lah yang hilang. Yang hilangnya. Aduh. Ya kadang-kadang bingung kalau fa'il itu nyangkanya manusia terus kan. Ya kan? Fa'il itu yang mengerjakan pekerjaan itu. Jadi kalau ditanya itu hilang itu kan pekerjaan hilang ya, fi'il. Bisa apa yang hilang atau siapa yang hilang? Itu. Kalau nyari fa'il itu tanya apa atau siapa. Sekarang ini siapa? Apa kalau ini? Karena dirosa bukan orang kan? Ala ma sabaqat yang telah lalu. Apa yang telah lalu? Dirasatuhu pembelajarannya. Fa'il apa keberapa? Lapa ke-1. Tanda lapa ke-1-nya pakai apa? Dirasatuhu. Kenapa? Isim. Kok tangguh itu fa'il? Isim mufrad. Ingat, harus lama-lama harus nyambung. Sekarang pertanyaan saya harus jawab sesuai dengan pertanyaannya. Ya kan? Gitu. Kalau saya tanya begini, perhatikan. Dirasatuhu. Ya. Dirasatuhu. Taib. Ini lapa keberapa dirasatuhu? Lapa ke-1 dirasatuhu. Sebagai apa? Sebagai fa'il. Kan gitu kan? Sebagai fa'il. Fa'il lapa ke-1. Kalau saya tanya lapa ke-1-nya pakai tanda apa di sini? Kenapa pakai dhammah? Karena isim mufrad gitu. Jangan langsung karena fa'il. Emang setiap fa'il pakai dhammah? Fa'il itu umum. Fa'il itu adalah penjual lapa ke-1. Dia tandanya akan berubah-berubah sesuai dengan jenis isimnya, sesuai dengan modalnya. Ngerti? Paham nggak? Ya. Ya. Sabaqat dirasatuhu. Ya, fa'il. Dia sebagai mudhaf, hu-nya mudhafun ilai. Pembelajarannya, hu-nya. Mudhaf ilai lapa keberapa? Barakallahu fikum. Lapa ketiga. Karena hu-nya adalah isim dhamir, nggak bisa berubah. Rumusnya apa? MLP. Hu adalah isim dhamir mabni. L-nya lapa ketiga. P-nya sebagai mudhafun ilai. Beres. Itu. Ya, MLP atau PLM. Ya. Fil mustawal awal fi harfu jar mabni ala sukun. Ya, huruf jar mabni dia terus ala sukun. Lihat, ingat kalau huruf-huruf itu la mahalla lahu minal i'rab. Dia enggak punya lapak apa? Memang lapak apa itu? Enggak, dia punya lapak. Dia enggak punya lapak. Kalau isim mabni yang lain kayak hadhihi bisa jadi tadi punya lapak ya. Kalau di awal dia jadi mubtada. Oke. Fil mustawal awal al mustawa. Tuh mulai nih. Oke, ada fi berarti al mustawa sebagai apa? Bukan jar majrur. Jar itu fi-nya, majrurnya isimnya yang kena jarnya. Berarti al mustawa majrur. Majrur apa keberapa? Lapa ketiga. Oke. Mau pilih yang mana berarti? Kalau al mustawa itu pakainya MLP atau PLM? Antum tentuin dulu dia mu'rab apa mabni. Dia mu'rab. Kenapa dia? Jenisnya memang apa? Isim apa? Barakallahu fikum. Isim maksur. Pak, ini isim maksur. Dia isim mu'rab. Oke. Oke, berarti P-nya apa? Al-mustawa. Majrur. Ya kan P-nya dia jabatannya al-mustawa sebagai majrur. L-nya majrur lapak berapa? Lapak ketiga. Oke, lapak ketiga. M-nya tadi jenisnya apa? Isim maksur. Kalau isim maksur dia itu lapak ke-1-nya pakai apa?
Musa, Musa, Musa pakai apa? Pakai dhammah, dhammah muqaddarah alal alif. Ya. Dhammah yang tersembunyi di atas alif. Jadi al-mustawa itu al-mustawa, al-mustawa, al-mustawa. Cuma antum harus tahu. Karena dia nggak berubah, padahal dia berubah. Namun disembunyikan perubahannya. Pakai dhammah, pakai fathah, pakai kasroh. Cuma sembunyi. Antum taunya itu pakai kasroh dari mana? Ya karena dia sebagai lapak ketiga ada fi. Iya kan? Berarti al-mustawa itu sedang dia majrur. Namanya juga majrur. Kalau majrur berarti kan lapak ketiga, kasroh kan? Al-mustawa berarti majrurun majrur wa alamatur jarrihi apa? Kasratun muqaddaratun. Al-alif. Ya, oke. Al-awwal fil mustawal awwal. Nah, ini antum sudah belajar kemarin kan sudah saya bahas tawabi kan? Taukid, badal, ataf dan sifat. Nah, ini al-awwal ini sifat. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga ingat itu sifat itu. Yang mana ada yangnya. Mustawa itu adalah tingkatan, kelas ya. Al-mustawa al-awwal tingkatan yang pertama. Al-mustawa al-awwal itu sifat. Kalau sifat ngikutin yang disifatinya. Al-mustawanya dia apa keberapa tadi? Bang Dedi? Nah, karena dia adalah isim maksur, gak nampak perubahannya, gak al-mustawi kan? Tapi dia sebetulnya pakai kasroh, kasrohnya muqaddarah. Tapi ketika dia dikasih sifat, sifatnya ngikutin. Al-mustawa lapak ketiga, sifat juga harus lapak ketiga. Ketika al-awwalnya adalah isim mu'rab, apa? Mufrad. Ya, isim mufrad yang nampak al-awwal. Maka dia tampakkan, berarti al-awwali. Ya. Kalau masalah nampak tidak nampak nama itu mah tergantung dia jenisnya yang nampak yang enggak gitu. Yang harus diperhatikan sebelumnya adalah dia ngikutin lapak keberapanya. Ngikutin dulu kan lapak kan al-mustawa itu kan lapak ketiga. Berarti al-awwal juga sebagai sifat. Sifat harus ngikut, berarti dia lapak ketiga. Jangan ikut-ikutan enggak nampak juga karena dia adalah isim yang nampak, mufrad nampak. Ya kan? Yang penting dia sudah ngikutin dari sisi lapaknya. Yo, dibaca yuk. Baik. Hadhihi tadribatun ala ma sabaqat dirasatuhu fil mustawa al-awwali. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baik, iftahu as-safhah 16. Ya. Atau as-sadisa 'ashar. Buka halaman 16. Baik. Sama ini juga, tiba-tiba ada judul at-tadribul awwalu. Maksudnya apa? Hadza at-tadribul awwalu. Ini adalah latihan pertama. Antum harus tahu dong kenapa at-tadribu, enggak tadriba, at-tadribi, ya enggak? Karena dia sebagai khabar. Al-awwalunya sebagai sifat. At-tadribnya lapak pertama, maka al-awwalnya juga lapak pertama. At-tadribul awwalu. Jadi paham? Ya. Sekarang tiba-tiba ada perintah. Uktub, tulislah. Kira-kira ini apa? Jumlah isimnya atau jumlah fi'liyah? Fi'liyah. Uktub. Ya. Ini enggak pakai ini. Sukunnya kayak rasem ini. Kayak rasem bukan rasem Utsmani. Ya kayak cetakan Timur Tengah atau mushaf enggak pakai ini. Sukunnya pakai tanda. Uktub ini jumlah fi'liyah. Uktub fi'il apa? Fi'il amr. Mabni apa mu'rab fi'il amr? Fi'il amr mabni apa mu'rab saya tanya? Mabni. Yang mu'rab itu hanya fi'il mudhari. Ingat-ingat lagi. Fi'il madhi sama fi'il amr itu mabni. Ya uktub aja. Kalau untuk satu orang anta uktub. Uktub. Kalau jumlah fi'liyah, kalau fi'ilnya uktub, harus ada apa setelahnya? Fa'il dong. Fa'il. Mana fa'ilnya?
Eh? Ini uktub, tulislah. Siapa yang harus nulis? Ya kamu yang diperintahkan, anta. Di sini nggak perlu ditulis failnya. Karena orang yang memerintah itu pasti orang yang diperintahnya harus ada di depan mata dia. Ngerti? Jadi nggak perlu ditulis malah. Paham? Bahkan ini wajib disembunyikan. Kalau saya, Kang Ogi, berdiri. Misal, saya kan nggak mesti berdiri, anta. Nggak perlu gitu kan? Ya kan? Ya udah, berdiri. Tahu feelnya aja. Nah, yang harus berdiri yang diperintahnya berarti anta itu failnya. Paham? Oke. Fa'il apa keberapa? Apa ke satu? Kalau anta itu dia mu'rab apa mabni? Mabni. Berarti perumusnya pakai apa? MLP. M-nya isim dhamir. Lapaknya sedang lapak keberapa? Karena sebagai apa P-nya? Udah selesai. Paham? Ya, oke. Uktub anta. Apa yang harus ditulis? Uktub. Kamu yang nulis. Apa yang harus ditulis? Al-isma. Apa? Isim. Isim kata benda. Tulislah isim. Berarti isim sebagai apa? Al-isma. Tuh udah ada harokannya. Sebagai dalam bahasa Arab objek kan dituliskan, yang dituliskan. Sebagai apa? Kalau dalam bahasa Arab disebut apa? Objek maf'ul bih. Maf'ul bih lapak keberapa? Lapak kedua. Coba, pakai apa? PLM. P-nya sebagai apa tadi? Maf'ul bih, L-nya lapak kedua, M-nya al-ism. Lapak M-nya apa? Isim mufrad. Sok isim mufrad lapak kedua gimana? Alisma. Bukan bukan mi. Uktubil lisma. Tulislah kata benda isim alladzi, ya, ini adalah sifah. Ya. Baik ya. Sifah. Alladzi yang, ya. Isim mausul dia mabni. Isim mausul dia mabni, ya. Tadullu. Jumlah apa ini? Fi'liyah, ya. Tadullu. Tulislah kamu, ya, isim alladzi yang tadullu alaihi, yang menunjukkan kepadanya kullu suratin, setiap gambar, ya. Tadullu fi'il. Fi'il apa? Dalla yadullu. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari mabni apa mu'rab? Mu'rab. Oke, dia sedang lapak keberapa saya tanya? Tadullu. Kesehatannya dulu. Tadullu itu sahih, sehat, sakit, atau formasi 5? Sehat, hurufnya lam. Tadullu, ya. Itu yang sehat, ya kan? Oke, dia lapak keberapa di sini? Ke-1 dong. Apa bukti dia lapak ke-1? Kita tidak menemukan gerombolan nasib atau gerombolan jazim. Antum masih ingat nasib, jazim, amlan, idzan, kai, lamul juhud, itu yang lapak kedua. Lam, lamma, alamma. Kan masih murni kan ini kan? Iya, berarti dia lapak ke-1. Fi'il mudhari sehat lapak ke-1. Tandanya pakai apa? Dhamma. Tadullu alaihi. Ala itu huruf jar, ya. Ala, alaihi. Kenapa? Tanya ke saya. Apa? Tadullu. Tadullu. Menunjukkan. Dalla yadullu. Dalil. Dalla yadullu menunjukkan. Dalil itu petunjuk. So. Dalla yadullu. Fi'il madinya dalla. Fi'il mudhari'nya yadullu. Kenapa ini tadullu? Karena alaihi kullu surah. Ya. Kan di sini muannas, dia jamak. Tadullu, bukan yadullu. Tadullu. Alaihi, kepadanya. Apa yang menunjukkan? Kullu surah. Berarti fa'ilnya apa?
Tadullu alaihi kullu suratin. Berarti failnya mana? Kullu. Fiil harus dicari failnya. Jadi kalau ada menunjukkan, apa yang menunjukkan? Atau siapa yang menunjukkan? Tadullu alaihi kullu surah. Yang menunjukkan kepadanya setiap surah. Surah itu apa? Gambar. Kullunya mudhaf, surahnya mudhafun ilaih. Tok. Yang pertama apa? Kursi. Oke. Pakai isim mufrad. Lapor ke satu. Lapor keduanya. Lapor ketiganya. Oke. Terus nomor kedua. Antum tulis. Kursiyun. Ya. Tinggal dirubah aja lapak keduanya, dirubah lapak ketiganya. Latihan aja nggak apa-apa, salah latihan. Tulis aja. Ya. Qalamun. Yang kedua apa itu? Qalamun. Qaf lam mim. Qalamun. Lapak keduanya qalaman, lapak ketiganya qalamin. Ya. Taib, silakan diisi at-tadribul awal setiap ini ya diisi di titik-titiknya itu. Boleh antum isi dengan 3 lapaknya boleh biar semakin memungkinkan ya. Taib. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.